Jadi kalau orang habis dihukum, di penjara, selamanya dia dihina melulu. Ya nggak begitu. Proses hukum, kehidupan tuh nggak begitu. Ya udah selesai. Tuhan aja maha pemaaf ya. Makanya Tuhan aja maha pemaaf, lu aja ciptaannya masa nggak mau memaafkan. Betul. Apalagi lu bukan korbannya. Betul. Korbannya aja udah memaafkan. Ya nggak, ngapain lu repot-repot? Masih lu gangguin hidup gue. Sampai sekarang aku masih diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ke tempatnya Bang Saiful Jamil. Yuk guys, kita kulik-kulik tentang kehidupan beliau dan profil kehidupan Bang Saiful Jamil. Hai Bang. Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat Bang. Ternyata beliau ini adalah adik kandungnya pengacara kondang, Abang Farhad Habas. Lama-lama kalau dipikir-pikir, kalau dilihat bener mirip. Kita pernah ketemu sebelumnya ya, di acara-acara beliau ya, acara keluarga, ketemu sama ibu, bapak ya, sama kakak-kakak ya. Terakhir di Solo kok nggak salah. Betul. Ini ternyata sekarang jadi host ya. Jadi host, mencoba Semua bidang dicoba ya. Nggak ada salahnya. Gitu loh. Nggak ada salahnya. Siapa tahu memang yang iseng-iseng ternyata viral, orang senang, akhirnya jadi host beneran. Ini kita tentang profil Abang aja, mulai berkarir sampai sekarang. Apa sih kegiatan Abang gitu selama ini? Jadi sekarang ini saya ini sedang sedang menjalani yang namanya campur aduk tindakan seseorang yang mencoba untuk menghancurkan karir orang. Siap. Jadi aku sekarang sedang menjalani imbas dari fitnahan-fitnahan yang selama ini beredar. Begitu aku lepas dari lapas lembaga pemasyarakatan, gitu. Jadi ya aku nikmati gitu. Ternyata ya kita baru tahu ternyata memang itulah yang orang katakan lidah itu lebih tajam dari pisau. Ya kan? Gara-gara omongan, gara-gara yang nggak jelas, fitnahan yang beredar sama ini, orang bisa dihancurkan. Sekarang saya lagi merasakan ini gitu, tapi saya tidak menyerah begitu aja. Tetap bangkit Bang ya. Tetap saya harus berjalan, karena apa? Saya tiap hari saya sama seperti mereka. Ya. Tiap hari saya butuh makan. Ya kan? Apakah mereka itu yang mau fitnah saya itu mau ngemparin saya? Setelah dari fitnahan itu berhasil mereka sebarkan gitu. Betul, kan. Karena gini, saya cerita ya, ini begitu saya bebas dari lembaga pemasyarakatan itu, Bang? Saya menjalani hampir 6 tahun. Panjang waktu yang lama ya? Jangan dipikir 6 tahun itu di penjara itu waktu yang sebentar. Tanya Bang Farhad deh, orang yang ngerti hukum, atau orang yang pernah di penjara di luar sana. Satu hari di penjara itu seperti apa? Seperti dunia ini mau runtuh. Itu kan ya, gitu. Jadi mereka tuh yang memfitnah, yang ngetawa-ngetawa itu gampang sekali gitu. Nanti pas begitu mereka rasakan apa yang saya rasakan baru nyaho. Gitu. Jadi saya ini adalah korban dari berita-berita yang liar, berita-berita tidak bisa dipertanggungjawabkan, berita-berita orang-orang iri, orang-orang yang mereka tuh bisanya kerjanya adalah bikin gaduh. Akhirnya seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah saya bilang gitu, saya punya Allah. Saya akan buktikan apa yang mereka fitnahkan selama ini kepada saya, bahwa saya bisa tetap berjalan dan saya tetap bisa meraih di dunia pekerjaan saya yang sebelumnya, yaitu entertain gitu. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih aja ada orang menggunakan jasa saya untuk nyanyi. Masih ada job ya? Masih, alhamdulillah. Makanya saya bersyukur makanya gitu. Jangan pernah menyerah. Saya ambil kutipan gitu. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Hanya orang-orang kafir saja yang berputus asa dari rahmatku. Ini saya sedang mengalami apa yang menjadi sebuah sebuah risalah gitu kan. Sebuah hadis. Jadi saya benar-benar, karena saya Islam, mungkin selama ini saya teori aja kan, baca gitu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ternyata saya mengalami, saya prakteknya, lagi praktek gitu. Alhamdulillah selama 2021 saya bebas bulan 9, itu harusnya saya udah dikontrak sama beberapa TV. Saya macam Trans TV, Trans 7. Ini gara-gara ada orang sakit hati sama saya. Ya kan?
tentang kepulangan saya dibilang A, B, C, D, F, G, F, D, Betul. terus kemakan. Akhirnya beberapa netizen juga kemakan. Tapi ada juga mereka yang nggak kemakan. Yang namanya orang udah bebas. Betul. Ya kan, mau ngapain itu bebas. Artinya memang saya adalah orang merdeka. Ya. Jadi curhat dikit nih ya kan. Betul. Jadi mereka ini tidak paham hukum. Gitu kan. Orang kalau udah selesai perkara di pidana, ya udah selesai. Selesai, betul. Gak perlu lagi diungkit lagi, A, B, C, D, F, G, dibuka lagi borok. Jadi itu salah, justru salah gitu. Justru mereka lah orang-orang yang sebenarnya mungkin itu ada penjahat sebenarnya. Gitu loh, yang berusaha ingin mengacaukan keadaan, ya terus ingin bikin suasana jadi rame lagi. Betul. Seperti itu gitu. Apa yang Abang harapkan sekarang? Sekarang saya sedang meyakinkan bahwa saya harus tetap berjalan, saya tetap harus bangkit, saya tetap harus meraih lagi apa yang kemarin-kemarin itu sudah dihancurkan oleh mereka gitu loh. Ya kan, karena apa ya, memang udah kayak begini, mereka yang suka bikin gosip-gosip itu pada diem. Kecuali kalau mereka suruh saya mundur dari dunia entertain, terus mereka menyiapkan lapangan pekerjaan buat saya, oke. Nah ini mereka suruh saya mundur dari dunia entertain, tapi mereka suruh mundur aja gitu. Artinya apa? Mereka ingin merusak hidup saya gitu. Dan itu tidak tercapai. Dan alhamdulillah gitu loh, saya tidak menjadi orang yang nggak dendam ya? Orang yang dendam, orang yang berdiam diri. Karena saya memang dari dulu nggak begitu, Bang. Saya mulai berkarir itu dari mulai lulus SMA. SMA itu tahun 99. Ya, sekarang 2020. Karena berhenti kemarin itu 2016. Itu sekitar 20 tahun lebih lah ya. Gitu kan. Jadi enggak. Dan masih ada teman-teman yang baik yang bisa. Ada beberapa orang-orang yang sampai sekarang masih menemani, dan ada orang-orang yang sampai sekarang takut untuk menemani saya. Karena apa? Karena dia takut dicibir netizen, dicibir ini, dicibir itu. Saya bilang ya nggak ada masalah. Berarti memang persahabatan lu ketaker di situ. Lu lebih takut sama manusia lain gitu kan. Dan rezeki nggak kemana, Bang? Dan rezeki, dan gini, apa yang mau ditakutin? Ya. Saya bilang begitu. Apa yang mau ditakutin? Lu justru lu tunjukin ke mereka. Ya. Lu kasih tahu ke mereka. Loh, si Ipul kan udah nebus dosanya. Ya. Jangan lu berdiam diri. Itulah harusnya sahabat yang baik gitu, menjelaskan. Betul. Jangan mau kalah sama penjahat-penjahat itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya penjahat yang sesungguhnya mereka yang masih dendam, yang ingin menjatuhkan orang lain. Saya tanya sama Abang, yang ingin menjatuhkan orang lain penjahat apa bukan? Salah satunya penjahat. Salah satu penjahat, berarti penjahat sesungguhnya adalah mereka yang ingin terus menjatuhkan saya, gitu loh. Dan pada saat mereka ninggalin Abang down nggak gitu? Oh, saya sempat awalnya nggak down sih, Bang. Cuma berpikir, gitu saya bilang, oh ternyata begini ya kehidupan itu, gitu. Jadi mereka hanya mau menemani pada saat kita tuh lagi di atas. Lagi kita tuh ibaratnya lagi nggak ada masalah. Tapi ada juga mereka-mereka yang masih setia sampai sekarang, masih menemani. Betul. Gitu, akhirnya jadi saya tahu gitu. Oh, mereka cuman mau sama orang yang lagi dipuja-puja. Betul. Bukan masalah di atas, di bawah, di tengah, di pinggir, di kanan, di kiri ya, Bang ya. Yang dipuja-puja, mereka hanya mau nempel sama orang yang lagi dipuja-puja. Tapi orang yang lagi dalam keadaan ada orang mau ngejatuhin orang, mereka malah lari. Ya. Gitu. Itulah ternyata ya sifat-sifat mereka itu kelihatan. Di masa Abang itu kan banyak, semua stasiun TV itu ada Abang semua di situ. Ya, Masya Allah. Dan saya yakin, Bang, ini ujian dari Allah. Ya kan? Sekali lagi bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Mau itu PNS, mau itu artis, mau itu presiden, menteri, yang namanya mereka masih terbuat dari manusia, pasti mereka punya dosa. Tapi kenapa mereka maunya semuanya dosa itu seakan-akan gua adalah manusia paling berdosa. Mereka itu orang suci. Siap, Bang. Gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah, jadi setiap hari itu untungnya sekarang ada TikTok, ada Facebook, ya kan, medsos lagi rame nih. Akhirnya gue di situ gue pelan-pelan menjelaskan ke mereka. Dan Abang udah mulai bangkit ya? Dan dari dulu memang udah bangkit, Bang. Gitu. Ibaratnya gini, ini masalah tentang kita mau apa enggak. Betul. Gitu loh. Ternyata kan saya masih mau. Dan memang dunia saya di entertain, nggak bisa dituker jadi PNS. Bang, sebetulnya Abang ini mulai terjun di dunia entertain itu sejak kapan, Bang? Oke, aku mulai itu dari model sampul dulu, tahun 1996. Itu umur aku 16 tahun. Mungkin umur kita sama ya, cuma beda setahun kan. Gitu.
Jadi 96 itu aku seneng gitu ngelihat model-model di majalah. Menang gitu. Menang. Juara 2. Dulu kan ngetren tuh majalah Anita, Aneka, pasti pernah denger kan? Hai gadis apa kan? Jadi aku termasuk salah satu yang berminat untuk menjadi model. Alhamdulillah apa namanya disambut dengan baik. Walaupun nggak langsung ngejeder gitu ya. Jadi artinya apa yang aku dapat semuanya itu bertahap. Nggak langsung dapat apa yang aku inginkan dapat. Ya dimulai dari model sampul, lama-lama jadi pemain sinetron, jadi host, jadi penyanyi, semuanya diambil, semua bidang sinetron. Semua bidang entertain semua aku ambil, nggak ada yang aku pilih-pilih. Sinetron pertama atau film pertama? Sinetron pertama itu dulu aku main sinetron itu produksi dari Star Vision, Sengker, itu tahun 97. 97 itu masih sekolah ya. Masih sekolah gitu, cuman waktu itu masih jadi peran pembantu, belum peran utama. Nah, pas aku dapat pemeran utama itu produksinya Indosiar. Itu kalau nggak salah sinetron stripping waktu bulan puasa. Judulnya aku lupa pokoknya deh. Itu kisahnya berkaitan dengan dangdut karena aku memang sudah di dangdut gitu. Ya sampai banyak beberapa sinetron, film-film semua aku jalanin semuanya. Nggak ada yang nggak aku tolak. Betul. Selagi itu entertain, tawaran main film, hayo gitu. Ya alhamdulillah karena memang sebuah bentuk keseriusan ya. Karena kita juga tidak pernah memilah-milah, ternyata itu yang membuat kita menghantarkan ke sebuah kesuksesan. Seperti itu. Terus terjun ke dunia dangdut? Ke dunia dangdut itu ditawarin tahun 2004. 2004, waktu itu aku pertama kali dikenalkan dunia dangdut itu duet sama penyanyi senior, Lilis Karlina, pernah dengar nggak? Di Karawang? Iya, Goyang Karawang. Itu jadi dia ini termasuk penyanyi dangdut senior yang baik hati, yang memang bener-bener dia tuh mensupport saya, karena dia lihat, aku melihat kamu, ini dari penilaian dia ya, aku lihat kamu tuh ada sebuah kans, kamu tuh bisa jadi artis top gitu kan. Ya aku mah pada saat dipuji aku senang, gitu kan. Pada saat aku lagi nggak dipuji aku terima, gitu kan. Ternyata ya memang doa dia itu makbul gitu ya, manjur gitu kan. Ya alhamdulillah masih hubungan, cuman dianya udah ini ya, maksudnya lebih banyak di off air ya daripada di on air gitu karena gimana? Iya di daerah Purwakarta gitu. Jadi alhamdulillah karena beliau tuh guru saya dan juga produser pertama kali yang mengangkat saya di dunia dangdut itu Mr. Lo Xiong Fa. Dia itu papaku tuh sampai detik ini saya masih terus nggak bisa lupa sama beliau ya karena beliau mempercayakan saya. Akhirnya saya di guide lagi dari grup berempat tuh grup gaul. Dulu dangdut. Iya, grup gaul lama-lama saya sendiri, saya punya single sendiri. Ya lama-lama terus saya nggak pernah vakum tuh di dunia entertain dan juga saya nggak pernah menyerah ya. Artinya gini. Kalau kita nggak pernah yang namanya menolak tawaran gitu, ternyata disitulah kita akan menemukan sebuah kesuksesan. Betul. Jangan ditawarin ini nggak mau, ditawarin ini nggak mau, ditawarin ini, dan saya tidak pernah melihat jumlah materi. Waktu dulu nggak pernah saya lihat berapapun bayarannya, ya udah saya jalanin. Ternyata memang kita nggak tahu, ya rezeki ngetop kita tuh terkadang harus melewati hal-hal yang kecil dulu. Betul. Harus yang rendah dulu ya. Ternyata memang benar-benar menghantarkan saya sampai saya memiliki bayaran untuk seorang penyanyi dangdut cowok ya. Itu udah termasuk terbilang penyanyi dangdut bayaran yang mahal. Saya pun nggak menyangka gitu. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, gitu loh Bang. Ternyata ya itu adalah sebuah proses. Betul. Sebuah proses yang mungkin orang nggak mudah bisa menjalani proses itu semua gitu karena kesuksesan itu ternyata memang harus dilalui dari hal yang kecil dulu gitu. Terus yang personil gaul yang lain apa kabar? Mereka masih aktif, cuman memang ya bukan ngomong sombong ya, memang nggak sepopuler aku gitu kan. Jadi karena aku tuh orang itu gokil. Kalau udah kerja tuh total banget gitu kan. Nggak mau yang namanya setengah-setengah gitu. Ternyata memang kalau kita kerjanya yang total,
orang akan apa namanya ya, akan mendapatkan hasil yang bagus, yang aku nggak mau terlihat jaim, gitu kan. Hingga ketika aku ditawarin sama Indosiar waktu itu ya, aku ditawarin jadi juri. Gitu. Nah di situ kan nama aku melambung banget kan. KDI. DA Dangdut Academy. Dangdut. Iya, KDI udah lewat, ya karena udah nggak ngerti lah, orang lebih memilih untuk, kita ngomong realita aja ya, lebih sekarang orang untuk dangdut lebih melihat ke Indosiar, gitu kan. Ya saya bersyukur lah akhirnya bisa terlibat dalam rumah produksi atau stasiun TV yang sudah mempercayakan saya, ya membuat nama saya melambung lagi gitu kan. Dan program itu juga sampai detik ini masih digandrungi gitu kan. Itu karena pertama saya tidak jaim. Betul. Dan kedua memang saya kerja jujur. Nah kalau kerja jujur guys, itu insya Allah akan selamat, akan berkah. Walaupun mungkin banyak orang nggak suka dengan kejujuran. Betul. Tapi kejujuran itu diperlukan, gitu kan. Nah itu kalau kita kerja dengan jujur guys, insya Allah kita akan selamat dan akan dikenang orang. Gitu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ternyata saya ikut menjalani kerjasama sama Indosiar gitu. Akhirnya ternyata programnya naik, nomor 1, ya kan, di seluruh stasiun TV. Itu orang mulai ngelirik saya kan. Saya ditawarin ini. Itu udah sebuah apa namanya, sebuah akibat ya dari kepopuleran seseorang gitu. Ya ternyata ya namanya saya anggap bahwa sebuah kepopuleran itu adalah sebuah ujian hidup juga gitu. Ya alhamdulillah saya merasakan kepopuleran itu sekitar hampir 2 tahun gitu kan. Ya udah saya nikmati, saya alhamdulillah saya bagi-bagi rezeki. Pada waktu itu saya udah ada program nih, program mengumrohkan. Ya kan, setiap bulannya saya umrohin orang-orang terdekat saya. Beneran alhamdulillah gitu. Oh iya, saya umroh pertama gini, saya umrohin dulu kan. Kita kalau memakmurkan seseorang itu harus dimulai dari kerabat dekat dulu kan. Betul, ya kan, keluarga dulu. Kebetulan keluarga saya semuanya, sebagian udah ada yang umroh, dan sebagian juga ada yang mau ditawarin umroh belum siap. Akhirnya saya alihkan kepada saudara-saudara saya, saudara dari bapak saya. Itu yang di kampung-kampung diumrohin semua sama aku tuh. 5 orang per bulannya ya, aku udah jadwalin dan schedulein gitu. Jadi aku alhamdulillah setiap kalau udah mendapatkan rezeki yang berlimpah ya mau gimana lagi. Betul. Kita mencoba membahagiakan orang-orang di sekeliling gitu. Bang, lebih enak mana sih, dangdut, nyanyi, main film atau jadi host ya? Lebih enak jadi juri. Tapi jadi juri capek ya. Sebenarnya lebih enak nyanyi. Nyanyi di TV aja, rate aku pada waktu itu ya 2 digit. Itu pada waktu itu ya 2 digit nyanyi. Yang cuma berapa menit nunggu. Kalau host itu kan, kalau nge-host lama juga kan, dari awal sampai akhir. Betul. Terus kalau ngejuri juga dari awal sampai akhir, pulang setengah 2 pagi. Paling enak tuh memang nyanyi. Sekarang rate-nya masih segitu? Ya mulai dari bisa, lagi? Enggak dari nol. Ya maksudnya ya, kalau sekarang masih bisa digoyang. Kayak kemarin ya, Mas, alhamdulillah juga. Pokoknya mereka yang kena pengaruh dengan gosip yang beredar, ya silakan gitu. Aku sekarang gitu. Yang nggak berpengaruh tetap aja menawarkan. Gitu loh. Kan kadang-kadang ada orang berpikiran sempit, ada orang gampang terpengaruh dengan hal-hal omongan-omongan orang gitu. Jadi ya saya nggak pernah musingin mereka gitu. Jadi yang mereka yang nawarin ya ayo saya ambil gitu kan. Kayak kemarin aku baru pulang dari Jambi. Ya kan, aku nyanyi di sana. Terus nanti aku juga ada tawaran lagi nanti ke Samarinda, jadi host, jadi penyanyi. Ya udah, jadi memang inilah kehidupan, Bang. Gitu loh. Jadi kalau ada mereka yang misalkan gampang percaya sama omongan orang, ya udah silakan lo, nggak mau pakai tenaga gua nggak apa-apa. Kalau yang masih percaya silakan gitu ya. Kayak hubungan saya juga dengan teman-teman host yang lain juga tetap baik gitu. Kayak Ramzi, Isdahlia, yang mereka juga karena mereka orang-orang dewasa. Betul. Ya kan, orang-orang dewasa yang pemikirannya sangat lebar gitu. Ya orang udah selesai, lu mau diapain lagi? Cuman ya udahlah, lu sabar aja. Dia bilang gitu, lu sabar aja gitu. Namanya hati manusia itu kan gampang dibolak-balik. Yaudah gitu, yang penting lu sekarang lu tetap aktif, lu tetap berkarya, pokoknya lu tetap jalani hidup lu seperti biasanya. Gitu.
Apa yang belum abang capai sampai saat ini? Alhamdulillah berhaji udah, Betul. punya rumah sudah, punya istri udah 2 kali, Udah pernah ya? tapi tetap harus punya lagi. Jadi ya saya, karena gini, ini fans-fans saya di luar sana masih banget yang namanya mereka tuh menunggu saya di TV, kapan di TV, kapan di TV. Saya kan nggak tahu, saya bilang ya doain aja, gitu kan. Jadi banyak mereka di luar sana tuh yang merindukan ya buat saya namanya haters bukan saya aja, abang juga pasti punya pembenci. Ya kan? Artis-artis di luar sana juga punya pembenci, jadi udah biasa aja gitu, nggak usah dipusingin gitu. Jadi saya bilang ke fans-fans, kan sekarang saya lagi lebih aktifnya di sosmed ya. Betul. Karena jangan disepelekan, karena memang semua TV-TV juga mereka mengambil pedoman dari sosmed, apa yang lagi viral, diundang ini itu kan. Bunda Korla kan, dia kan dimulai dari sosmed. Betul. Terus si Fajar Sad boy dari sosmed semuanya kan terangkat gitu. Kalau gue terbalik dari dunia TV ke sosmed gitu. Jadi gue nggak akan pernah yang namanya berkecil hati. Buat gue, menghibur di mana aja. Ya nggak. Selagi memang lo punya niat lo mau menghibur ya lo mau di sosmed, mau di TV, mau di kamar mandi, mau di RT, di RW. Kadang-kadang kalau pembenci itu lucu. Kasiannya dulu di TV nyanyi, sekarang di panggung-panggung. Saya bilang, ya udah biarin, itu mah orang pembenci. Betul. Kalau pencinta mah nggak begitu. Ya. Pasti akan selalu memandang indah. Lu mau nyanyi dimanapun indah gitu kan. Jadi lucu. Sekarang ini lagi perang argumen lah. Saya bilang yang penting saya punya Allah, saya terus berjalan, saya terus bekerja. Ada orang manggil saya untuk nyanyi, ayo saya jalanin. Yang nggak ada ya udah saya ibadah di rumah. Sholat tepat waktu, berjamaah, itu aja sih. Jadi impian sekarang ya, yang mau dicapai ya saya pengen punya keluarga lagi, ya tetap saya juga menjalani karir saya di dunia entertain, itu aja sih. Hidup harus jalan, Pak. Betul, kalau kita stuck, terus kita terpengaruh dengan omongan-omongan negatif orang, ya kita akan kalah. Betul. Akan kalah dan kita akan tertindas. Itulah ujiannya di situ. Jadi ujian saya itu seperti itu. Saya harus bisa melewati ujian-ujian fitnahan, ujian tindasan-tindasan dari state-nya. Orang bilang sekarang netizen ya begitu. Ya saya harus mengalahkan mereka, tapi dengan prestasi dan dengan akhlak baik. Itu. Dan alhamdulillah dukungan keluarga masih tetap ada. Keluarga pastilah, keluarga, teman, kayak Bang Farhad Abbas, alhamdulillah. Beliau ini kan orang yang paham. Artinya gini, beliau kan tidak pernah ada dendam sama saya. Beliau juga mengerti lah, apalagi beliau itu orang hukum ya, lawyer, jadi ngerti gitu loh. Orang yang udah selesai dengan masa pidana ya udah jadi warga biasa, lu nggak usah ngoprak-ngaprik lagi kepribadiannya. Lu nggak ada hak untuk itu gitu loh. Jadi memang beberapa orang yang nggak paham. Jadi kalau orang habis dihukum, di penjara selamanya dia dihina melulu. Ya nggak begitu. Proses hukum kehidupan tuh nggak begitu. Ya udah selesai. Tuhan aja maha pemaaf ya. Makanya Tuhan aja maha pemaaf. Lu aja ciptaannya masa nggak mau memaafkan. Betul. Apalagi lu bukan korbannya. Betul. Korbannya aja udah memaafkan. Ya nggak, ngapain lu repot-repot? Masih lu gangguin hidup gue. Sampai sekarang aku masih diganggu. Kalau di sosmed masih aku diganggu, terus bilang, heran kadang-kadang, aku kadang suka nyeletuk ya. Gini. Lu saudaranya bukan, ya kan, abangnya bukan, bapaknya ngapain, lu masih ganggu-ganggu. Gue juga gak kenal sama lu juga gak ada masalah sama gue, kenapa lu ganggu-ganggu gue? Gue bilang gitu. Aku sering iseng-iseng begitu. Dulu kan abang kalau setiap lagu, setiap omongan itu dibuat lagu, Bang. Dia bilang, ini Bang Ipul dikit-dikit nyanyi. Ya, karena memang nggak tahu, jadi antara Anyar dan Jakarta. Jadi memang jiwaku tuh sudah bernada. Gitu. Jadi ya nggak ngerti kenapa gitu. Kadang-kadang suka, itu ternyata itu yang menjadi sebuah daya ingat orang ya. Daya jual ya? Daya jual, nilai jual. Jadi orang kalau ingat Bang Ipul, kalau ngomong tiba-tiba dinyanyiin. Jadi orang sampai sekarang begitu. Jadi kalau aku lihat, aku sering nonton nih. Kalau di lawakan, kadang-kadang suka niru gaya aku gitu. Tiba-tiba ngomong, terus tiba-tiba langsung nyanyi.
Orang kadang-kadang suka nyeletuk, lu kayak Saiful Jamil. Jadi mereka tuh nyeletuk itu sekarang takut gitu loh. Takut kayak nama gue tuh kayak bener-bener diharamkan banget di dunia entertain gitu loh. Tapi aku bilang udah nggak apa-apa, itu namanya proses hidup. Ya kan, proses hidup dan kita harus menerima, harus ikhlas ya. Jadi paling kan nanti saya akan ini ya, akan punya sejarah ya. Oh, saya pernah diperlakukan seperti ini. Oh, saya pernah diperlakukan diagung-agungkan orang. Oh, saya pernah dicaci maki orang. Oh, saya pernah berjuang ya kan untuk mempertahankan kehidupan saya. Betul. Itulah dia gitu. Tapi abang Itulah dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia oh misteri gitu. Bang Saiful Jamil. Ada suka, ada duka, silih berganti. Ya kan? Ada tangis, ada tawa, pasti pembeda gitu. Jadi seperti itu. Hidup ini pasti dengan apa? Ada kehidupan yang namanya liku-liku. Hidup penuh liku-liku. Nyambung ya? Jadi ya, ada suka, ada duka. Dan itu menjadi lagu favoritnya Bang Farhad sekarang. Setiap aku tampil di mana itu. kata Bang Farhad nyanyi lagu liku-liku, dia suka banget dengan lagu itu. Ya memang benar, liku-liku begitu, ada suka, ada duka. Betul. Ya kan? Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya gitu. Bang, abang itu orangnya cepat sakit hati atau enggak, Bang? Pendendam atau tidak? Kalau saya bukan. Bukan. Saya orang yang ingin kalau punya masalah tuh ingin selesai. Dan saya orang yang bertanggung jawab. Seperti kejadian kemarin ya kan, saya tidak mau menghindari keadilan dunia. Betul. Ya udah saya jalanin, sudah selesai, udah gitu kan. Jadi itu saya orangnya bertanggung jawab. Kalau saya salah, saya ingin menebus kesalahan saya. Misalkan saya disakitin hati sama orang, saya pengen tahu penjelasannya. Lu kenapa lu nyakitin gue? Salahan lu apa? Aku tuh salahku apa, dosaku di mana? Pada dirimu, gitu kan. Jadi gue orangnya harus minta penjelasan. Lu kenapa lu sakit hati sama gue? Gitu, saya orangnya gitu. Nggak mau yang namanya kalau misalkan saya disakiti atau saya merasa orang lain tersakiti, saya tuh pengen tahu penyebabnya apa, gitu. Jadi pengen tahu seluk-beluknya seperti apa. Jadi saya nggak mau masalah itu berlarut-larut. Kalau udah ada masalah, saya mau hari itu selesai. Besok ada masalah baru kita selesain lagi. Ada baru lagi, selesain lagi. Saya orangnya seperti itu. Dan saya orangnya nggak baperan. Tapi saya memikirkan, gitu. Oh kenapa orang itu seperti itu. Terus apa yang abang lakukan selama 6 tahun di penjara? Saya ibadah. Ibadah aja. Ternyata memang ini udah garis hidup saya harus melalui penjara. Dan ingat guys, yang di penjara itu bukan Bang Ipul aja. Betul. Di luar sana juga banyak. Di penjara terkurung. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati guys kalau kita tuh misalkan mengalami hal-hal yang nggak enak dalam hidup. Apakah di penjara, Betul. apakah kita di KDRT, apakah kita diapain gitu kan. Itu proses hidup gitu kan. Nah, kita introspeksi diri, kenapa ini bisa terjadi pada diri kita, kenapa kita harus mengalami hal-hal yang pahit gitu. Jadi jangan memurungkan diri, jangan langsung kita jadi orang yang down. Betul. Hadapilah, resapilah hidup ini. Jangan terlena, jangan putus asa gitu. Jadi jalanin semuanya gitu. Jangan, karena ini hidup. Ya apapun yang terjadi pada diri kita jangan cuma mau yang enaknya aja. Betul. Ya kan? Jangan mau enaknya aja. Jadi pada saat kita dikasih ujian yang nggak enak, terus kita ngeluh, kita marah, kita emosi sama Allah, kita emosi dengan suasana, itu nggak boleh seperti itu. Jadi itulah namanya perjalanan hidup. Saya menganggap apa yang nggak enak buat saya, apa yang enak buat saya, itulah kehidupan saya. Itu sejarah saya gitu. Kalau kita dikomentarin, biasa orang terkenal. Betul. Kadang-kadang orang nggak terkenal aja, sering tuh tetangga-tetangga ngomentarin, ya kan? Saling pusing, saling mikirin, tuh tetangga punya mobil baru ini dari mana? Ya kan? Ya. Suka digosip, apa kita orang yang terkenal. Jadi udah biarin aja, artinya mereka sedang menunjukkan siapa diri mereka dan siapa kita, Betul. gitu loh. Dan kita digibahin, mereka sedang mentransfer pahala kita, gitu. Betul. Jadi memang semua ini kehidupan nggak jauh dari agama. Jadi saya bisa mendapatkan ketenangan, solusi selama saya baik.
selama saya menjadi di penjara itu dengan agama. Itu jauh lebih tenang dan jauh lebih tentram. Nah, buat teman-teman yang mungkin keluarganya atau Anda sendiri yang merasakan di penjara, tenang guys, hidup kalian bukan sampai situ. Ya, kalian masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah, bertobat, terus juga kalian harus tetap punya semangat. Betul. Jangan patah semangat. Masih mending kalian di penjara di dunia, masih bisa bebas. Tapi kalau nanti kalian di penjara akhirat, kalian nggak bisa kemana-mana. Mumpung masih hidup, ayo kita perbaiki hidup kita. Seperti itu. Dan ingat buat teman-teman yang belum pernah masuk penjara, jangan sekali-sekali kalian itu mencibir. Bisa jadi Anda hari ini, teman Anda hari ini yang di penjara, bisa jadi besok kalian yang masuk penjara. Betul. Kita nggak tahu, Mas. Betul. Hari ini saya juga nggak pernah tahu bakal merasakan di penjara 6 tahun. Gitu. Seperti itu. Terus pesan-pesan buat kaula muda apa? Oke, buat teman-teman anak muda, kalian tetap harus berprestasi, berkreativitas. Jangan ngurusin hidup orang. Jangan ngegosip. Kalau ngelihat orang lagi sukses, kita harus bahagia. Harus punya bersih hati. Ya kan? Karena udah bagus banyak orang yang sukses. Lebih berkurang orang-orang yang susah di Indonesia ini. Betul. Ya enggak? Jangan kita ngelihat orang lagi susah, kalian hina-hina, jangan. Justru lagi susah kita bantu. Kalau orang lagi seneng, jangan dijatuhin. Ya enggak? Bisa jadi hari ini kalian yang menjatuhkan orang lain, besok kalian akan dijatuhkan oleh orang lain lagi. Ya kan? Karena apa? Karena inilah dunia, apa yang kita tabur, nanti itu yang kita tuai. Kalau kita menuaikan kebaikan-kebaikan, mulai sekarang orang jahat, orang yang nggak jahat, orang baik harus punya sikap yang baik. Betul. Karena nggak ada semua manusia yang sempurna. Kita belajar jadi orang baik. Saya pun juga seperti itu. Saya juga sedang belajar menjadi orang baik. Makanya dukunglah teman-teman yang ingin jadi baik. Jangan orang mau jadi baik nggak didukung. Ya pokoknya saling mendukung untuk hal-hal yang positif. Bravo buat seluruh masyarakat Indonesia dan kita majukan Indonesia menjadi negara yang cerdas, negara yang memiliki rakyat yang cerdas dan baik hati. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Saiful Jamil, semoga banyak manfaat Amin. dari perbincangan kita. See you guys di next episode yang lain. Bye guys. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bang. Terima kasih, Bang.